bahasan yang akan dikaji terdiri dari dua topik. Yang pertama, latar belakang dan sejarah kepanduan dunia. Yang kedua, latar belakang kepramukaan. Latar belakang dan sejarah kepanduan dunia terdiri dari latar belakang pembentukan kepanduan di dunia, riwayat Baden-Powell, sejarah kepanduan dunia, jumlah anggota pramuka terbesar di dunia, dan jambore internasional. Kemudian untuk latar belakang kepramukaan terdiri dari latar belakang pramuka di Indonesia, kemudian sejarah pramuka Indonesia, lahirnya gerakan pramuka di Indonesia, dan tujuan gerakan pramuka di Indonesia. Selanjutnya di sini ada latar belakang pembentukan kepanduan di dunia. Pembentukan kepanduan di dunia berawal dari gerakan kepanduan atau World Scouting. World Scouting itu adalah gerakan pendidikan sukarela non-politik bagi kaum muda terbuka untuk semua kaum atau semua golongan tanpa membedakan jenis kelamin, asal-usul, latar belakang, ras, atau keyakinan. Nah, dari gerakan kepanduan ini menawarkan kaum-kaum muda untuk dapat berkesempatan mengembangkan potensi emosional, intelektual, fisik, dan spiritual sebagai warga negara global yang bertanggung jawab, serta sebagai anggota dari komunitas lokal, nasional, dan internasionalnya. Kemudian, gerakan kepanduan atau World Scouting ini dijalankan oleh organisasi gerakan kepanduan dunia yang bernama World Organization of the Scout Movement atau yang disingkat sebagai WOSM. WOSM ini terdiri dari 161 organisasi kepanduan nasional atau National Scout Organization atau disingkatnya NSO. NSO ini tersebar di 223 negara dan wilayah di seluruh dunia. Nah, di bawahnya itu bisa teman-teman lihat di situ ada logo atau tanda WOSM Pramuka Putra dan Putri. Selanjutnya. Sebelum memasuki tujuan dari WOSM ini sendiri ini merupakan gerakan kaum muda terbesar di dunia. Kurang lebih sekitar 7 juta anggota WOSM merupakan anggota dewasa sukarela dengan kegiatan yang dapat melatih kepemimpinan antar kawan sebaya dan dengan didukung oleh anggota dewasa. Kemudian WOSM ini sendiri menganut seperangkat nilai yang sama seperti yang digambarkan dalam Trisatya dan Dasadharma. Selanjutnya, tujuan dari WOSM ini adalah untuk mempromosikan persatuan dan pemahaman tujuan serta prinsip-prinsip kepanduan, kemudian memfasilitasi perluasan serta pengembangannya. Lalu, siapakah pendiri gerakan kepanduan? Awalnya, gerakan kepanduan ini dimulai pada tahun 1907 yang dipelopori oleh Robert Baden-Powell. Beliau merupakan seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya. Kemudian, beliau bersama William Alexander Smith atau pendiri Boys Brigade mengadakan perkemahan kepanduan pertama yang dikenal sebagai Jambore di Kepulauan Brownsea, Inggris. Selanjutnya, siapakah Baden-Powell itu? Baden-Powell atau yang lebih dengan nama lengkap Robert Stephen Smith Baden-Powell, yang kemudian lebih dikenal dengan Bapak Pandu Sedunia, lahir pada tanggal 22 Februari 1857. Ayahnya bernama Baden-Powell dan ibunya Henrietta Grace Smith. Baden-Powell adalah seorang letnan satu umum di tentara, seorang penulis, dan pendiri gerakan kepanduan. Kemudian di sini ada beberapa latar belakang Baden-Powell yang berpengaruh sehingga munculnya kegiatan kepramukaan. Yang pertama itu, beliau mendapatkan latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, dan olahraga dari kakaknya. Yang kedua, karena sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar, sehingga beliau disukai oleh teman-temannya. Kemudian yang ketiga,
Beliau mendapatkan pengalaman di India sebagai pembantu letnan pada Resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung, serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Lalu, beliau juga mendapatkan pengalaman ketika terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Dan yang kelima, beliau mendapatkan pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Selanjutnya, dari pengalaman atau latar belakang yang tadi telah saya jelaskan, Baden-Powell menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang dipublikasikan menjadi sebuah buku. Buku itu berjudul Aids to Scouting. Buku tersebut merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyelidik dengan baik. Karena buku tersebut telah publish, kemudian datanglah seorang letnan yang bernama William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade. Beliau meminta agar Baden-Powell itu melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman yang diceritakan Baden-Powell pada bukunya yang berjudul Aids to Scouting. Kemudian 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Nah, pada tahun 1910, Baden-Powell pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal dan kemudian beliau wafat pada 8 Januari 1941 di usianya yang ke-83 tahun. Selanjutnya ada sejarah kepanduan dunia. Pada awal 1907, ketika Baden-Powell dan William Alexander Smith mengadakan perkemahan kepanduan pertama atau Jambore di Brownsea, Inggris. Nah, ide ini muncul saat Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan kota Mafeking di Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Kemudian dibentuk sekelompok pemuda untuk dilatih menjadi tentara sukarela dengan tugas utama yaitu untuk membantu militer mempertahankan kota. Selanjutnya, pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Mafeking selama beberapa bulan. Kemudian, diberikanlah penghargaan berupa lencana. Nah, lencana itu dijadikan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya pada tahun 1899, Baden-Powell menulis buku yang berjudul Aids to Scouting dan menjadi buku terlaris saat itu. Dan tahun 1906, Ernest Thompson Seton mengirimkan Baden-Powell sebuah buku hasil karyanya yang berjudul The Bridgeworth Crawl of the Woodcraft Indians. Seton adalah seorang keturunan Inggris Kanada yang tinggal di Amerika Serikat dan sering mengadakan pertemuan dengan Baden-Powell untuk menyusun rencana tentang suatu gerakan pemuda. Pertemuannya dengan Seton tersebut mendorongnya untuk menulis kembali bukunya yaitu Aids to Scouting dengan versi terbarunya yang diberi judul Boys Patrols. Buku tersebut dimaksudkan sebagai buku petunjuk kepanduan bagi para pemuda ketika itu. Kemudian tanggal 1 Agustus di Kepulauan Brownsea, Inggris, Baden-Powell mengadakan sebuah perkemahan dengan 21 pemuda selama seminggu penuh. Untuk kalangan pemuda ini diadakan dari berbagai lapisan masyarakat. Kemudian setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan yang dilakukan berjalan dengan sukses, Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan oleh Arthur Pearson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Lalu, setelah bukunya diterbitkan dan perkemahan yang dilakukan berjalan dengan sukses, Baden-Powell pergi untuk sebuah tur yang direncanakan oleh Arthur Pearson untuk mempromosikan pemikirannya ke seluruh Inggris. Dari pemikirannya tersebut, dibuatlah sebuah buku yang berjudul Scouting for Boys, yang saat ini dikenal sebagai buku panduan kepramukaan atau Boy Scout Handbook edisi pertama. Lanjut.
Baden Powell sangat mengharapkan bukunya dapat memberi ide untuk beberapa organisasi pemuda yang telah ada. Tapi yang terjadi adalah beberapa pemuda membentuk sebuah organisasi baru dan meminta Baden Powell untuk menjadi pembimbingnya. Ia pun setuju dan akhirnya mendorong mereka untuk belajar dan mengembangkan diri. Seiring dengan bertambahnya anggota, Baden Powell makin kesulitan untuk membimbing mereka dan ia membutuhkan asisten untuk membantunya. Oleh karena itu, ia merencanakan sebuah pusat pelatihan kepemimpinan bagi orang dewasa atau Adult Leadership Training Center. Pada tahun 1919, sebuah taman di dekat London dibeli sebagai tempat pelatihan baru, dan ia menulis sebuah buku baru yang berjudul Aid to Scoutmastership dan beberapa buku lainnya yang kemudian ia kumpulkan dan disatukan dalam buku berjudul Rovering to Success for Rover Scout pada tahun 1922. Lanjut. Selanjutnya ada perkembangan gerakan kepanduan. Pada tahun 1908, Baden Powell menulis pengalamannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya sejak awal. Kumpulan tulisannya ini dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Dari buku tersebut, pramuka mulai dikenal di seluruh Inggris dan Irlandia. Unit kepanduan di luar wilayah kerajaan Inggris yang pertama diakui keberadaannya dibentuk di Gibraltar pada tahun 1908 yang kemudian diikuti oleh pembentukan unit lainnya di Malta. Parade pramuka pertama diadakan di Crystal Palace, London pada tahun 1910 dan pada tahun 1910 juga Argentina, Denmark, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, India, Meksiko, Belanda, Norwegia, Rusia, Singapura, Swedia, dan Amerika Serikat tercatat telah memiliki organisasi kepramukaan. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Untuk memenuhi keinginan dan ketertarikan para generasi muda pada saat itu, Gerakan Pramuka menambah 4 program dalam organisasi, yaitu pendidikan generasi muda usia dini, usia remaja, pendidikan kepanduan putri, dan pendidikan kepemimpinan bagi pembina. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan tentang perkembangan gerakan kepanduan. Jadi, setelah didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girl Guides tadi, program untuk golongan siaga, unit satuan karya, dan penegak atau pandega mulai disusun pada akhir tahun 1910 di beberapa negara. Di Amerika Serikat, yang program golongan siaganya telah dimulai sejak 1911 di tingkat ranting, namun belum mendapatkan pengakuan hingga 1930. Tahun 1910, Agnes Baden Powell ditunjuk menjadi presiden organisasi kepanduan putri pertama di dunia. Agnes pada awalnya menamakan organisasi tersebut Rosebud, yang kemudian berganti menjadi Brownies atau Girl Guide pada 1914. Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olive Baden Powell, istri dari Lord Baden Powell. Program awal bagi pendidikan pembina diadakan di London pada tahun 1910 dan di Yorkshire pada tahun 1911. Pada tahun 1916 berdiri kelompok pemuda usia siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Pada tahun 1919 diadakan kursus Woodbridge pertama di Gilwell Park. Kemudian pada 1920 diselenggarakan Jambore Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Kemudian tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana pada tahun 1919.
Tahun 1920 dibentuk 4 dewan internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris. Dan tahun 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Biro Kepramukaan Sedunia Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria. Sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Selanjutnya, jumlah-jumlah anggota pramuka yang terbesar di dunia. Di sini Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah anggota pramuka terbesar di dunia. Hal ini dilandaskan pada daftar negara dengan jumlah anggota pramuka terbesar seperti berikut. Jadi, di sini ada list 20 negara dengan anggota terbesar di dunia. Dengan peringkat pertama yaitu negara Indonesia dengan keanggotaan sebanyak 17.100.000 dengan kepanduan putra yang berdiri pada tahun 1912 dan kepanduan putri yang berdiri pada tahun 1912 juga. Kemudian pada peringkat ke-20 diduduki oleh negara Hong Kong dengan keanggotaan sebanyak 160.000 anggota dengan kepanduan putra yang berdiri pada tahun 1914 dan kepanduan putri yang berdiri pada tahun 1916. Selanjutnya ada Jambore Internasional. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh kuartir gerakan pramuka dari tingkat yang paling ranting sampai tingkat nasional. Bahkan di dunia pun diselenggarakan kegiatan serupa yang biasanya disebut Jambore Dunia atau World Scout Jambore. Kemudian, Jambore Internasional pertama kali dilaksanakan pada 30 Juli 1920 di Olympia, London, Inggris. Kemudian, upacara penutupan Jambore Dunia Pramuka ke-20 dilaksanakan di Thailand pada tahun 2002 sampai 2003. Salah satu kegiatan pramuka dunia adalah Jambore Internasional yang diikuti oleh seluruh anggotanya di seluruh dunia. Selanjutnya, latar belakang kepramukaan di Indonesia akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Citra. Selanjutnya di sini ada latar belakang kepramukaan di Indonesia. Pada awalnya, gerakan pramuka atau kepanduan dimulai oleh adanya cabang Netherlands Pathfinders Organisatie atau disingkat sebagai NPO pada tahun 1912. Pada saat pecahnya Perang Dunia Pertama dan memiliki kuartir besar sendiri, NPO berganti nama menjadi Netherlands Indies Pathfinders Vereniging atau NIPV pada tahun 1916. Di tahun yang sama, Belanda juga mendirikan Jong Indonesie Pathfinderij Organisatie atau JIPO. Kedua organisasi tersebut pada akhirnya melebur diri menjadi satu, yang bernama Indonesische Nationale Pathfinders Organisation atau INPO di Bandung pada tahun 1926. Selanjutnya, selain yang telah saya jelaskan tadi, latar belakang kepramukaan di Indonesia juga disebabkan oleh beberapa faktor atau peristiwa. Yang pertama, pidato presiden atau mandataris MPRS di hadapan para tokoh dan pimpinan yang mewakili organisasi kepanduan di Indonesia pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara.
Nah, peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Kemudian ada peristiwa yang kedua, diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 pada tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka dan pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Nah, kemudian pada tanggal 20 Mei ini dijadikan sebagai hari permulaan tahun kerja. Selanjutnya, ada pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka. Lalu dilakukannya di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Selanjutnya, ada pelantikan Matinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara. Diikuti defile pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka, dan kesemuanya ini terjadi pada tanggal 14 Agustus 1961. Nah, pada peristiwa ini kemudian disebutlah sebagai Hari Pramuka Indonesia. Selanjutnya, topik sejarah pramuka Indonesia akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya sejarah pramuka di Indonesia terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda, yang kedua sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang, dan yang ketiga ada sejarah pramuka Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan. Lanjut. Yang pertama, ada sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Gerakan kepramukaan terjadi pada masa kolonial Belanda. Belanda mendirikan organisasi kepanduan pertama di Indonesia yang diberi nama NIPV atau Nederland Indisch Padvinders Vereniging, yaitu Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Istilah Pandivers merupakan istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negeri Belanda. Organisasi kepanduan ini ternyata mendapat perhatian dari para pemimpin gerakan kemerdekaan, di mana pendidikan dan pelatihan dalam gerakan kepanduan dapat digunakan untuk membentuk karakter warga Indonesia. Karena itulah bermunculan organisasi-organisasi kepanduan yang diprakarsai oleh tokoh-tokoh pergerakan. Ternyata, penggunaan istilah Pandivers yang digunakan dalam organisasi pramuka tersebut mendapat larangan dari Belanda. Oleh karena itu, Kiai Haji Agus Salim menggantinya dengan istilah pandu atau kepanduan. Kemudian yang selanjutnya ada sejarah pramuka Indonesia pada masa penjajahan Jepang. Gerakan pramuka Indonesia bertahan pada masa penjajahan Jepang. Namun, ada beberapa hambatan. Pada masa Perang Dunia Kedua, tentara Jepang melakukan penyerangan kepada Belanda. Banyak tokoh kepanduan di Indonesia yang ditarik untuk masuk Keibodan, Peta, dan Seinendan, organisasi bentukan Jepang yang digunakan untuk mendukung tentara Jepang. Bukan hanya itu, Jepang juga melarang berdirinya partai dan organisasi rakyat Indonesia, termasuk gerakan kepanduan. Jepang menganggap organisasi ini berbahaya karena dapat meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan rakyat jajahan. Namun, para tokoh kepanduan Indonesia tidak menyerah dan menyelenggarakan Perkino II. Belakangan, banyak pandu yang ikut terjun dan saling membantu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia untuk mengusir tentara Jepang. Selanjutnya, sejarah pramuka Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Melia. Kemudian saya akan menjelaskan sejarah pramuka setelah proklamasi kemerdekaan.
Sebulan setelah kemerdekaan Indonesia, beberapa tokoh pramuka berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia sebagai panitia kerja, menunjukkan pembentukan satu wadah organisasi kepramukaan untuk bangsa Indonesia, dan mengadakan Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia. Kongres diadakan pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1945 di Surakarta dan terbentuk Pandu Rakyat Indonesia pada tanggal tersebut, pada kongres tersebut. Perkumpulan ini didukung oleh segenap pimpinan dan tokoh serta dikuatkan dengan janji ikatan sakti, lalu diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai satu-satunya organisasi kepramukaan yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 93 bagian A tertanggal 1 Februari 1947. Pada 17 Agustus 1948, saat diadakan api unggun di halaman Gedung Pegangsaan Timur 56 Jakarta, senjata Belanda menewaskan Suprapto yang gugur sebagai patriot pada daerah yang diduduki Belanda. Pandu Rakyat dilarang berdiri. Keadaan ini mendorong berdirinya perkumpulan lain seperti Kepanduan Putra Indonesia atau KPI, Pandu Putri Indonesia atau PPI, dan Kepanduan Indonesia Muda atau KIM. Pada 1953, IPindo berhasil menjadi anggota kepramukaan sedunia, sedangkan bagi organisasi putri terdapat dua federasi, yaitu PKPI atau Persatuan Kepanduan Putri Indonesia dan POPindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia. Kedua federasi ini pernah bersama-sama menyambut singgahnya Lady Baden Powell ke Indonesia dalam perjalanan ke Australia. IPindo ini mengadakan sebuah seminar di Tugu Bogor pada tahun 1957 dan menghasilkan rumusan, yaitu diharapkan kepramukaan dapat disatukan. Pada November 1958, pemerintah RI mengadakan seminar di Ciloto, Bogor dengan topik Penasionalan Kepanduan Jambore Pramuka diadakan di Pasar Minggu, dan PKPI menyelenggarakan perkemahan putri, yaitu Desa Semanggi di Ciputat tahun 1959. Lahirnya Gerakan Pramuka Indonesia. Gerakan Pramuka Indonesia lahir pada tahun 1961. Peraturan yang timbul pada masa perintisan ini adalah ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 tentang Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana. Dalam ketetapan ini dapat ditemukan pasal 330C yang menyatakan bahwa dasar pendidikan di bidang kepanduan adalah Pancasila. Seterusnya, penertiban tentang kepanduan dan pendidikan kepanduan supaya diintensifkan dan menyetujui rencana pemerintah untuk mendirikan pramuka. Kemudian kepanduan supaya dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme. Ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah ketetapan itu memberi kewajiban agar pemerintah melaksanakannya. Karena itulah Presiden atau Mandataris MPRS pada 9 Maret 1961 mengumpulkan tokoh dan pemimpin gerakan kepramukaan Indonesia di Istana Negara. Kamis malam, Presiden mengungkapkan untuk memperbarui metode dan aktivitas dan seluruh organisasi kepanduan dijadikan satu, yaitu pramuka. Presiden juga menunjuk panitia yang terdiri atas Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Menteri P dan Kaprof Prijono, Menteri Pertanian Dr. A. Aziz Saleh, dan Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa Ahmadi, serta Menteri Sosial Mulyadi Joyomartono. Kemudian terbit keputusan Presiden RI nomor 112 tahun 1961 tanggal 5 April tentang panitia pembantu pelaksana pembentukan gerakan pramuka.
Inilah yang kemudian mengelola anggaran dasar Gerakan Pramuka sebagai lampiran keputusan Presiden RI nomor 238 tahun 1961. Tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka. Dari sejarah perkembangan dan lahirnya Gerakan Pramuka tadi, tujuan dari Gerakan Pramuka di Indonesia adalah yang pertama, membantu karakter kaum muda sehingga memiliki watak, kepribadian, dan akhlak mulia. Yang kedua, menanamkan semangat kebangsaan agar kaum muda cinta tanah air dan memiliki semangat bela negara. Yang ketiga, membekali kaum muda dengan berbagai kecakapan dan keterampilan. Serta yang keempat, pendidikan kepramukaan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Pendidikan kepramukaan ini adalah pendidikan non-formal yang diperkaya dengan pendidikan nilai-nilai kepramukaan dan diselenggarakan menurut metode kepramukaan. Nilai-nilai kepramukaan yang dimaksud di sini adalah satya dan dharma, sedangkan metode kepramukaan yang dimaksud di sini adalah belajar interaktif dan progresif di alam terbuka dengan bimbingan orang dewasa.